Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila, jaya sepanjang masa. NKRI, harga mati. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab yang kedua, yaitu tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan keempat kompetensi dasar ini bisa kita capai. Nah, sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah nama lembaga yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali? Yang kedua, kapan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan? Yang ketiga, bagaimana susunan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen? Yang terakhir, yang keempat, lembaga apa yang berwenang merubah Undang-Undang Dasar 1945? Bapak yakin dengan pengetahuan awal ketika di kelas 7, kalian semua bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah rumusan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian pembukaannya yang biasa kita dengarkan atau dibaca ketika upacara bendera setiap hari Senin. Baiklah, mari kita sama-sama simak penjelasan materi dari Bapak tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar adalah hukum yang menjadikan dasar atau sumber bagi tindakan atau kegiatan hukum lainnya. Nah, setiap negara itu pasti memiliki yang namanya hukum dasar. Hukum dasar itu terbagi dua bentuknya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Contoh hukum dasar yang tertulis kalau di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau yang tidak tertulis yaitu konvensi contohnya. Konvensi itu adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan. Kedudukan konvensi merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Contoh konvensi yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan anggota DPR. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Kita bisa melihat kedudukan pembukaan tersebut, yaitu yang pertama sebagai sumber bagi peraturan perundang-undangan, dan yang kedua sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini artinya bahwa sebagai sumber bagi peraturan perundang-undangan artinya menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, hukum tertinggi artinya hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan.
Berikutnya Bapak akan jelaskan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sistematika sebelum amandemen itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, setelah amandemen, sistematikanya berubah menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungannya antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat, utuh, tidak bisa dibagi-bagi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci proklamasi kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Alinea ke-1, kedua, dan ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alinea keempat pembukaan memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. Jadi dengan demikian alinea ke-1, kedua, ketiga pembukaan merupakan kalimat terperinci dari uraian pertama proklamasi. Sementara alinea keempat pembukaan merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi. Hubungan yang keempat, yaitu makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Nah, dari keempat hubungan ini bisa dilihat bahwa apabila mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, pada hakikatnya berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Di sanalah betapa pentingnya kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental atau disebut Stat Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Karena di dalam pembukaan terdapat rumusan dasar negara yang menjadi Stat Fundamental Norm. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan. Persyaratan apa yang harus dipenuhi sesuatu itu menjadi kaidah negara yang fundamental? Berikut ini adalah persyaratannya. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, pembukaan ditentukan oleh para pembentuk negara, oleh para founding fathers kita. Yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan memuat asas falsafah negara, asas politik negara, kedaulatan negara, dan tujuan negara. Di dalam pembukaan itu terdapat keempat hal ini: asas falsafah, asas politik, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan melihat syarat tersebut, kita dapat melihat bahwa pokok kaidah negara yang fundamental di dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pembukaan tidak dapat diubah atau diganti, kecuali oleh para pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk.
Berikut ini adalah pokok-pokok kaidah fundamental pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Kita lihat. Di dalam pembukaan itu terdapat 7 pokok-pokok kaidah fundamental. Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga adalah cita-cita nasional. Yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kelima adalah tujuan negara. Yang keenam adalah kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara. 7 hal ini adalah pokok-pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar kita disusun pada masa revolusi atau pada masa perjuangan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkannya. Tetapi walaupun dibuat pada masa perjuangan, pada masa revolusi, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah nilai-nilai yang bersifat luhur dan universal. Selain universal, juga bersifat lestari. Nah, apa yang maksud universal dan lestari itu? Tiada lain adalah universal itu berarti memiliki nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi nilai-nilainya berlaku sama dari negara-negara di dunia. Yang kedua, lestari. Lestari itu artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar kita memiliki sifat universal dan lestari. Mari kita sama-sama lihat makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea yang pertama itu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua itu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Alinea ketiga merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ketentuan yang diarahkan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk negara yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Itulah makna alinea yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dari mulai alinea pertama sampai alinea keempat. Baiklah, demikianlah uraian singkat dari Bapak. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi ke depannya. Sebelum Bapak tutup, untuk lebih menguasai materi pada pertemuan kali ini, silahkan kalian coba kerjakan dengan sebaik-baiknya dari 5 pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.